Jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Episode kali ini masih spesial karena kami masih berada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Pondok Kopi ya Bu Novi. Oke. Baik, narasumber kali ini masih dengan ibunya KPU Kota Semarang, Ibu Novi Maria Ulfa, anggota KPU Kota Semarang, Divisi Sosdiklih Parmas, Kampanye dan SDM. Cukup panjang ya Bu ya divisinya, nama divisinya. Baik, untuk tema kita pada kali ini adalah sumber daya manusia di KPU Kota Semarang. Utamanya begitu ya Bu ya. Baik Bu Novi, apa kabar Bu Novi? Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah ya Mbak Ayu. Mungkin seger ya Bu ya di view yang seperti ini ya. Bisa tidurnya Bu tadi malam? Iya, alhamdulillah ya. Sempat naik gunung juga ya Bu? Kemarin pagi. Iya. Mohon maaf saya nggak ikut ya Bu ya. Baik, langsung saja ke pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu sumber daya manusia. Baik, apa dan siapa saja sih Bu yang termasuk dalam sumber daya manusia di KPU itu? Oke, jadi sebagai sebuah lembaga ya atau organisasi, KPU itu harus ada sumber daya manusia, artinya kan orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Kalau di KPU Kota Semarang yang berarti personel yang ada di situ ya. Jadi untuk pengembangan supaya lembaga tersebut itu selalu ada gitu. Jadi kemarin waktu pas acara sini kemarin Pak KPU Provinsi Pak Yulianto Sudrajat kan juga mengisi materi ya. Beliau menyampaikan bahwa KPU itu sebuah lembaga yang di dalamnya itu bukan Superman atau Superwoman tapi super team itu. Jadi diperlukan SDM yang solid dan juga yang unggul. Nah, yang unggul ini diperlukan supaya super teamnya juga bagus ini Mbak. KPU-nya bagus, orang-orangnya bagus, super teamnya bagus. Lah super team yang bagus juga harus personalnya bagus-bagus. Nah, gitu. Jadi lebih pengembangan SDM. Nah, untuk peningkatan SDM ini itu bisa melalui dua jalur ya. Jadi ada jalur formal sama jalur yang non formal. Kalau jalur yang formal itu kan pendidikan yang pendidikan umum ya, artinya mulai level SD SMP. Kalau yang SD SMP SMA bahkan sampai pascasarjana sampai doktoral itu peningkatannya lewat situ. Kalau yang non formal adalah pendidikan yang berbasis keterampilan, artinya skill yang harus dipunyai. Nah, ini juga yang harus kita selalu bangun ya Mbak, supaya KPU itu sebagai lembaga publik itu yang spiritnya supaya menjadi super tim yang solid, yang bagus, juga ada peningkatan ke situ gitu. Jadi orang-orangnya di dalamnya, entah itu komisionernya, entah itu sekretariatnya juga harus ada peningkatan ke situ, yaitu lewat dua jalur itu. Boleh pendidikan formal, boleh pendidikan non formal, supaya kita itu menjadi semakin baik gitu, menjadi super tim yang solid juga gitu. Jadi kita super tim dong Bu ya? Iya, bukan Superman atau Superwoman ya, artinya tidak bekerja itu one man show, one man kayak gitu-gitu. Jadi semua itu punya tugas tupoksinya masing-masing gitu. Ya, baik Bu. Ada nggak sih dasar hukum terkait SDM ini Bu di KPU? Ya, kalau berbicara SDM itu sebetulnya kita kan sudah di undang-undang ya, undang-undang kepemiluan itu kan juga sudah disebutkan. Kalau kepemiluan itu kan pemilu sama pilkada ya. Kalau pemilu kan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum. Di situ juga ada terkait dengan SDM, terus ada PKPU-nya juga, terus pilkada juga sama ya. Jadi basicnya itu dasarnya itu Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian biasanya gini Mbak polanya, kalau undang-undangnya tahun 2017 maka nanti akan dijabarkan secara teknis di PKPU tahun selanjutnya. Jadi kalau misalkan undang-undang pemilu itu nomor 7 tahun 2017, maka PKPU-nya itu di tahun 2018 atau tahun setelah undang-undangnya ya. Jadi PKPU 3, PKPU 4, PKPU 36 tahunnya 2018 itu mengatur di situ mengenai pembentukan dan juga tata kerja badan ad hoc. Badan ad hoc itu meliputi
panitia pemilihan di tingkat kecamatan, terus juga panitia pemungutan suara di level kelurahan, terus juga ada kelompok penyelenggara pemungutan suara ya di level TPS ya. Itu SDM kalau karena gini ya, KPU itu kan permanen itu sampai di RI provinsi sampai ke kabupaten kota, sedangkan di bawah itu kan badan ad hoc ya, itu disebut sebagai badan ad hoc, badan yang bekerja secara temporer. Jadi diperlukan itu diperlukan itu ketika pelaksanaan sebelum sampai selesai di masa tertentu. Itu yang pemilu 2000 itu Undang-Undang 7 tahun 2017 ya yang membicarakan terkait dengan itu. Terus kalau yang pemilu pilkada di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu yang berbicara mengenai SDM itu di situ juga ada KPU-nya. Jadi tidak hanya badan ad hoc tapi juga KPU didukung PKPU-nya ya. PKPU nomor 3 tahun 2015 dan PKPU 12, PKPU 13 tahun 2017 deh Mbak. Itu di situ agak panjang ini Mbak ya. Silakan Bu melanjutkan. Ya agak panjang ini ya. Jadi dalamnya itu ada berbicara tugas, tukewa ya istilahnya, tugas, kewajiban dan wewenang KPU dan juga badan ad hoc tersebut itu. Jadi dalamnya itu macam-macam, mulai dari syarat tugas kewajiban wewenang KPU, terus juga dijabarkan tugas kewajiban wewenang PPK sampai ke bawah. Seperti itu. Terus lagi syarat-syaratnya, terus juga mekanisme PAW penggantian antar waktu dan lain sebagainya. Kita kota besar ya Mbak, kota besar jadi butuh SDM yang banyak juga, panitiaan yang besar juga. Baik, menarik nih Bu membahas mengenai badan ad hoc. Baik, mungkin sebelum membahas badan ad hoc bisa menikmati minuman yang sudah disediakan Bu sambil saya menyapa Smart Voters. Baik, Smart Voters, saya ingin mengingatkan tetap kunjungi website KPU Kota Semarang di di kota-semarang.kpu.go.id dan subscribe channel YouTube KPU Kota Semarang dan like episode kali ini maupun episode-episode kemarin di Bibir Ayu. Kemudian juga kunjungi follow akun sosial media KPU Kota Semarang di YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Baik Bu Novi, kembali ke badan ad hoc ya, menarik sekali ini. Sebenarnya badan ad hoc itu apa? Tadi yang temporer ya Bu ya, hanya berapa bulan sih Bu biasanya? Kalau di pilkada itu maksimal, minimal terbentuk itu jangka waktu 9 bulan ya Mbak. 9 bulan untuk PPK, kalau untuk PPS itu kan 8 bulan. Masa kerjanya 9 bulan ya. 9 bulan sama 8 bulan. Sedangkan kalau pemilu itu 1 tahun ya Mbak, itu lebih lama karena prosesnya lebih panjang. Iya, baik. Jadi sudah mereka seenggaknya 7 bulan sebelum pelaksanaan pilkada itu sudah terbentuk, 8 atau 7 bulan tergantung gitu. Tapi masa kerjanya adalah 9 bulan sebelum pelaksanaan. Ini yang untuk yang pilkada ya, itu. PPS 8 bulan ya masa kerjanya. Terus kalau KPPS kan lebih pendek itu ya Mbak ya. Hanya 1 bulan ya Bu ya. Iya, 1 bulan masa kerjanya. Gitu. Ada perbedaan nggak sih Bu untuk badan ad hoc dalam pemilu dan pemilihan itu? Perbedaan spesifik mungkin? Ya, kalau secara spesifik, kalau di pemilu itu nanti verifikasi itu keanggotaan partai politik karena tahapan yang lebih setelah anggaran, perencanaan dan sebagainya kan kemudian yang dilakukan adalah pendaftaran partai politik itu ya. Kemudian kita melakukan verifikasi. Verifikasi itu ada administrasi, verifikasi faktual itu sudah melibatkan badan ad hoc. Makanya kalau di pemilu, di pemilihan itu lebih panjang daripada prosesnya lebih panjang daripada yang pilkada gitu. Karena tahapan secara umum saja ya Mbak. Pemilu nasional itu minimal 20 bulan Mbak sebelum pelaksanaan pungut hitung. Kalau pemilihan gubernur itu kemarin 1 tahun. 1 tahun. Sedangkan untuk pemilihan wali kota, bupati itu 15 bulan kemarin. Kurang lebih 1 tahun lebih ya Bu ya. Iya, jadi itu sudah dilakukan proses-prosesnya. Artinya memang sampai sejauh ini
terkait dengan persiapan dan sebagainya itu untuk pemilu yang nasional itu paling lama, paling panjang karena prosesnya memang lebih banyak lagi ya daripada pemilihan yang pilkada. Gitu. Baik Bu, untuk rekrutmen badan ad hoc sendiri dalam pemilu 2019 kemarin dan pilkada 2020 kemarin Ibu, adakah kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Semarang dalam perekrutan badan ad hoc? Iya, kita 2019 sama 2020 itu pemilihannya karakternya berbeda Mbak, dan itu berbeda sekali dengan pemilu sebelumnya ya. 2019 kita pemilihan serentak. Pemilihan serentak secara langsung menggabungkan antara eksekutif dengan legislatif. Gitu ya. Kalau sebelumnya kan terpisah ya, eksekutif sendiri, legislatif sendiri. Sehingga ketika digabungkan kan jumlah surat suara yang diperoleh oleh pemilih itu kan menjadi lebih banyak, 5. Nah, karena yang diterima 5, maka yang untuk tidak terlalu banyak di dalam TPS dan memakan waktu lama, akhirnya jumlah pemilihnya dibatasi Mbak Ayu. Sebelumnya 500 ini menjadi 300 ya dalam satu TPS. Nah, ketika pemilihnya sedikit, otomatis semakin sedikit TPS-nya menjadi semakin banyak. Ya, semakin banyak itu juga membuat petugas yang di lapangan, dalam hal ini KPPS juga butuh yang banyak pula gitu. Nah, sedangkan untuk yang pilkada kemarin ini kita di masa pandemi, pandemi COVID-19, itu juga sebelumnya regulasinya PKPU-nya dalam satu dalam satu TPS itu kan maksimal 800 pemilihnya, karena pandemi juga berkurang menjadi 500 pemilih. Ini juga mengakibatkan jumlah badan ad hoc-nya juga menjadi semakin banyak itu. Jadi tapi masih banyak yang pemilu 2019 karena kita jumlah ininya kan sampai 4.000 Mbak, 4.534 TPS. Itu kalau kita nyari SDM penyelenggaranya KPPS tinggal dikalikan aja itu Mbak. Kalikan 7 belum lagi linmasnya, dikalikan 2 itu di total itu ada 30 ribuan sekian gitu. Ada kesulitan nggak sih Bu? Nah, makanya itu susah-susah gampang ya Mbak ya. Pasti tiap daerah punya TPS itu pasti punya masalah-masalah sendiri ya. Susah nyari orang lah, terbatasnya SDM kayak gitu, itu juga bagian dari persoalan-persoalan yang muncul apalagi di masa pandemi ini ya Bu ya. Pasti tantangannya lebih banyak dan kalau berat di ya. masa pandemi kemarin kita harus berhadapan dengan serangkaian protokol kesehatan yang harus dihadapi ya Mbak. Mulai dari harus tes itu Mbak, rapid. Iya, rapid yang hasilnya harus non reaktif itu. Baik, banyak sekali kendala yang dihadapi. Nah, untuk antisipasi nih Bu, untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi dalam perekrutan ini, ada sih nggak langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU? Oke, kalau kendala yang pertama sosialisasi ya Mbak ya. Itu. Jadi ini strategi aja Mbak. Kalau kendala itu nanti sifatnya teknis ketika sudah berjalan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah persiapan. Persiapannya jika kita mau sudah masuk ke tahapan, terus kemudian kita harus mulai pelaksanaan untuk perekrutan badan ad hoc yang ada di level kecamatan itu kan, kecamatan kelurahan. Ini sosialisasi dengan ke bawah, terus juga kita komunikasi koordinasi dengan stakeholder, dalam hal ini ya pemangku kepentingan ya, bisa dengan pemerintah kota untuk menyampaikan hal tersebut supaya ada dukungan juga dari mereka, mendorong supaya di level bawah atau masyarakatnya supaya bisa ikut berpartisipasi aktif untuk di kepemiluan. Jadi dua hal ini saya rasa cukuplah untuk kemudian kita melakukan persiapan untuk perekrutan badan ad hoc sendiri gitu. Baik Bu, membicarakan pemilu 2024 nih Bu ya, masih jauh sih sebenarnya. Tapi ada nggak sih langkah-langkah yang akan dilakukan KPU untuk perekrutan badan ad hoc ini, karena kan serentak ya Bu itu kabarnya ya. Jadi pemilu 2024 ya. Persiapannya apa nih Bu yang dilakukan terkait KPU? dengan badan ad hoc ya. Kita masih ada beberapa kegiatan-kegiatan ya Mbak sampai sejauh ini. Terus nanti spesifiknya terkait dengan SDM ini juga kemarin saya ngikutin beberapa perkembangan di tingkatan nasional ya, di tingkatan RI terkait dengan pembentukan
dalam hal ini kan mereka yang masih membahas ya terkait ada KPU RI, terus juga Komisi 2 DPR, Kemendagri dan sebagainya. Karena sampai sekarang kan kita belum tahu ya Mbak ya, hari tanggal pelaksanaan untuk pemilu 2024 itu. Nah, kelihatannya kan kita ini masih di masa pandemi ya Mbak ya. Jadi kalau masa pandemi itu kemarin saya mendengar, jadi bisa jadi nanti akan dimunculkan misalkan butir-butir sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali ya minimal. Terus juga ada batasan usia. Terus kalau penyakit komorbid itu memang kemarin kan sudah diinikan, penyakit komorbid itu sudah ada ketentuannya, dan usia itu kemarin di Pilkada 2020 juga sudah ada bunyi-bunyian seperti itu, sudah dijadikan regulasi. Nah ini kelihatannya nanti ditambahin dengan sudah vaksin sebanyak 2 kali gitu, supaya nanti untuk mencegah tidak banyak jatuh istilahnya korban ya ketinggalan gitu ya, takutnya ada penyelenggara sakit ataupun yang meninggal kayak gitu. Baik Bu, berarti syarat yang paling baru ini vaksin ya Bu ya, sudah vaksin sebanyak 2 kali. Baik Bu, apakah Smart Voters ini bisa berpartisipasi Bu dalam badan ad hoc ini? Tentunya bisa ya Bu ya. Oke. Ya, caranya sangat, bagaimana Bu? Ya sangat bisa sekali ya. Jadi memang sebagai warga negara memang harus dituntut untuk aktif ya terkait dengan partisipasi politik ya. Jadi salah satunya dengan menjadi badan ad hoc. Jadi selain mereka tidak hanya datang ke TPS, aktif di lembaga atau organisasi, tapi menjadi penyelenggara itu juga sangat sangat diperlukan ya untuk menjadi badan ad hoc ya, untuk bisa mensukseskan event kepemiluan. Jadi seenggaknya anak-anak muda Mbak ya, jadi pemilih, karena gini, ini adalah pengkaderan Mbak. Kita di badan ad hoc, saya selalu sampaikan ke jajaran kita, kalian itu bekerja sebaik mungkin karena apa? Ini adalah amanah. Kita bekerja dengan baik aja ada waktunya. Artinya kan kita terbatas Mbak, hanya boleh 2 periode. Setelah itu kan sudah tidak boleh di situ gitu. Apalagi kalau bekerjanya tidak baik, jadi hanya menunggu waktu saja. Itu yang nggak nyampe 2 periode udah habis itu Mbak. Itu saya selalu sampaikan ke itu. Terus juga satu hal itu, jadi bekerja dengan baik. Yang kedua, proses pengkaderan. Jadi makanya kalau saya sampaikan untuk baik itu seleksi PPK, PPS maupun KPPS gitu kan, itu dicari orang tidak hanya yang tokoh masyarakat, tapi juga anak-anak muda, karena nanti eranya kan berganti Mbak ya. Betul. Jadi yang sudah 2 periode sudah nggak bisa ke penyelenggara yang lain atau naik tingkatan, tetapi anak-anak muda itu masih kemudian yang menjadi senior, mereka harus mengkader teman-teman. Iya, seperti itu. Jadi lebih dinamis gitu orang-orangnya. Apalagi ini Mbak, tuntutan digital semuanya kan akan beralih ke digital. Selain ada banyak tahapan kan ya Mbak di pemiluan itu yang berbasis digital ya Bu ya. Nah semuanya nanti akan beralih ke situ, selain yang pemungutan Mbak. Jadi pemungutan itu kita belum e-voting ya, atau istilahnya e-voting itu kita belum ada kepikiran untuk pakai itu, tapi yang lainnya prosesnya sudah beralih ke dunia digital gitu. Jadi diperlukan anak muda yang respon ataupun yang adaptif ya. Baik. Untuk Smart Voter semua bisa berpartisipasi dalam kepemiluan dengan menjadi badan ad hoc. Apa aja sih Bu tadi? PPK di tingkat kecamatan. Iya, PPK betul. Ya, kemudian PPS di tingkat kelurahan, kemudian KPPS di tingkat TPS. Kemudian ada lagi mungkin PPDB sih Mbak, tapi itu bukan lewat seleksi ya. Nanti kan bahasanya kan kita menunjuk ya orang yang wilayah tersebut. Itu belum berbicara nanti sekretariatnya Mbak. Jadi nanti kan mereka dalam bekerja di BPK itu kan dibantu PPK, PPS itu dibantu oleh sekretariat ASN ya, di masing-masing tingkatannya yang dipimpin oleh sekretaris ya. Terus 2 nanti yang ini adalah sekretariat itu.
untuk mendukung kinerja-kinerja mereka. Ya. Baik, untuk smart voter semua yang tentunya masih tangguh ya Bu ya, masih terutamanya masih pasti melek teknologi ya, lebih melek teknologi daripada generasi yang senior begitu ya Bu ya, dibutuhkan untuk badan ad hoc di pemilu 2024 nanti. Baik Bu Novi, mungkin di closing statement ini ada yang ingin disampaikan untuk smart voters? Oke, jadi selalu ikutin ya info-info ini yang jelas, karena untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tahapan pemilu 2024, jadi untuk selalu untuk ngikutin di channelnya kita ya, karena kita akan selalu menginformasikan hal-hal yang baru dan kami memanggil anak-anak muda dan semua elemen lapisan masyarakat supaya nanti ketika ada perekrutan untuk badan ad hoc supaya bisa ikut berpartisipasi untuk menjadi bagian mensukseskan event tersebut. Jadi sekarang saya melihat konsep bela negara itu tidak hanya, kalau dulu konsep bela negara itu kan dengan perang ya, tapi sekarang di era kemerdekaan ini salah satu konsep bela negara ya kita ikut untuk aktif berpartisipasi menjadi penyelenggara di berbagai level tingkatan gitu Mbak Ayu ya. Ya. Itu. Baik Bu Novi, terima kasih banyak atas waktunya dan selamat menikmati pemandangan lagi ya Bu ya. Oke, siap Bu Ayu. Sekian Smart Voters untuk episode kali ini. Tetap kunjungi website KPU Kota Semarang di di kota-semarang.kpu.go.id maupun sosial media KPU Kota Semarang di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Baik, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.